Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Idrus, bin Syihab, bin Yahya, bin Smith. Itu seperti leluhurnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Sama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasehati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang, untuk menasihati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu keturunan Nabi. Makanya saya menasehati, karena di dalam kita keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus.
Akhlaknya para wali songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suca caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar enggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsul Zahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid, ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad ke-4. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad ke-4 Alawi bin Ubaid ini, Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad ke-5, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad ke-5 yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu, tetapi tidak mengatakan
dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Rai di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Rai Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Rai itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad. Laka sing nyatet dheweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab As-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri. Abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahib Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3, ceret. Tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3. Dadan, Didin, Dudun. 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524 ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1, Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4.
Padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak butuh buyut jangka wareng kerepek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini ada Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil? Ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri dikai serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lu sing nyata iki sopo? Nah, banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawin aku sopo? Saya nggak paham. Karena ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu sudah hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil murakkab? Ya apa? Ya jangan dong. Hah? Jangan, karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu, kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mengeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung ya, tetap aja dalam yang ada sekarang ini. Dan tolong para habaib jangan berbicara antum
kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana? Di Kalimantan guru. Guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang dadekno kiai, misalnya musikus dari kiai, pelawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang gitu loh Pak, nggak iso dadakan ngono dari kiai ngawur ya. Mereka orang-orang yang sudah diakui dulu dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu Bian masih ingat kita Habib ya, masih ingat pakai ammi fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib. Sebenarnya saya tidak mau ngomong soal ini, tapi mau tidak mau saya harus bicara gitu ya. Dibilang dari majelis Rasulullah belum ada yang bicara, jadi saya bicara. Jadi anak-anakku sekalian, ada seorang ulama besar yang hidup lebih kurang sekitar 1000 tahun yang lalu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa, atau dikenal dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, atau dikenal dengan Al-Muhajir ilallah. Beliau itu lahir sekitar tahun 260 atau 265 Hijrah dan wafat sekitar tahun 345 Hijrah. Kalau sekarang 1445 berarti sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akhlak ulama 1000 tahun yang lalu itu jauh dengan orang-orang saat ini. Ibadah mereka, waraknya mereka, zuhudnya mereka, khusyuknya mereka, takutnya mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh-jauh dengan apa yang kita alami saat ini di zaman ini, jauh sekali. Al-Imam Ahmad bin Isa itu adalah keturunan keempat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala anhu ya. Jadi Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq. Dan Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ini adalah keturunan ke-8 dari Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditarik sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan ke-9, masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup 1000 tahun yang lalu. Beliau asalnya tinggal di Basrah dengan segala macam kenikmatan kekayaan. Lalu beliau meninggalkan itu semua untuk dakwah di jalan Allah melalui jalan ribuan kilometer dari Basrah di Irak sampai ke Makkah, ke Madinah dulu, tinggal setahun di Madinah dekat dengan buyut beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ke Mekah, setelah itu untuk haji, lalu melanjutkan perjalanan ribuan kilometer ke Yaman, Dau'an, daerah yang kering jauh dengan Basrah, yang penuh dengan sungai, penuh dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan, dengan segala macam. Meninggalkan harta begitu banyak, kebesaran, kekuasaan dan sebagainya yang beliau miliki, hanya untuk dakwah di jalan Allah di negeri yang penuh dengan tandus kering di Hadramut,
di Yaman bagian selatan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah punya anak namanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah ini menurunkan banyak sekali aulia dan ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ratibnya dibaca hampir di seluruh dunia. Orang membaca Ratibul Attas itu adalah keturunan dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir rahimahullah ta'ala anhu. Kemudian juga ada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, Adab Suluk Al-Murid dipelajari di seluruh pesantren, bukan hanya di Indonesia, sampai ke berbagai negara. Ulama-ulama besar. Kemudian dari para ulama-ulama besar ini, nasabnya diakui oleh juga ulama-ulama besar. Sekali berimam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, ahli hadith, ahli tazkiyatun nafas, fatwanya dipegang di dalam madhab Imam Syafi'i, yang mensahihkan nasab dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang anaknya adalah Alwi. Itu disahihkan nasabnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disahihkan juga oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi ini adalah ahli hadith. Kalau kita di sekarang orang dibilang hafiz hadis, paling hafiz berapa hadis? Antum ada yang hafiz 10 hadis, 20 hadis, mungkin 40 hadis, Al-Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kalau di majelis Rasulullah sudah hafal semua Al-Arba'in An-Nawawi, insyaAllah. Amin. 40 hadis Riyadhus Salihin mungkin antum hafal. Al-Hafiz As-Sakhawi ini hafal lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya di luar kepala. Kalau kita nyebut hadis itu, misalnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal binniyat. Kita begitu kalau nyebut hadis. Atau an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas menyatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, dan seterusnya. Itu cara kita ngapal hadis. Kalau ulama-ulama yang disebut hafidz hadis itu membacanya an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya. Sekaliber itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Masih banyak lagi. Kalau dibilang ulama Nusantara siapa? Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti besar Makkah Al-Mukarramah, disebut sebagai Al-Imam Al-Haramain, gurunya ulama-ulama Nusantara. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil Bangkalan itu muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas, ya, gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya, itu juga muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Bahkan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti Mekah pada saat itu. Ulama besar. Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya. Ulama-ulama itu semuanya tidak benar, semuanya salah, semuanya bahkan menipu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Bahkan kuburan para aulia yang ada di sini, yang ada di Tarim, yang ada di Malaysia, itu semua adalah pendusta semua. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi anak-anakku sekalian, fitnah akhir zaman, ya. Ini bukan masalah kecil, ya. Apalagi yang nyebut begitu, ya. Itu belajar nasab juga entah di mana, gitu. Di negeri antah berantah. Tiba-tiba jadi pakar nasab, kemudian menyatakan itu enggak sahih, bohong. Membohongkan nasab seseorang itu sama dengan mensahihkan orang yang bukan nasabnya. Berarti Sayyidina Ubaidillah itu kemana nasabnya? Kalau dia anak zina, itu keturunannya aulia zina semua. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bukan masalah sederhana, masalah besar sekali. Keberkahan ilmu, keberkahan kitabnya, keberkahan doa-doanya hilang semua. Saya tidak menyalahkan, silahkan orang mau percaya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian terus dikatakan ini pembohong semua. Anda ini siapa dibanding ulama-ulama itu? Ya. Nggak apa-apa mau nggak sepakat, ya. Silahkan mau meneliti, silahkan, nggak ada masalah, ya. Obib karena akhlaknya nggak sesuai. Kalau akhlaknya nggak sesuai, celak saja akhlaknya, ya. Oh, ini ada Habib ini nggak benar, galil adab, nasihati, nggak mau tegur, nggak mau marahi, ya. Kalau perlu penjarain, tapi jangan dinafikan nasabnya. La haula wala quwata illa billah. Lagian cuman berdasarkan satu kitab, ya, kitab gacoannya ini, ya, nggak ada di situ, dinafikan. Haula wala quwata illa billah. Saya ini punya anak 5, belum saya tulis di Robito Halawiyah, apa namanya, nasabnya itu belum saya tulis. Tiba-tiba ada orang bilang, Bib, itu bukan anak Habib. Gimana kira-kira? Hanya karena saya nggak nulis. Dan saya nggak nulis bukan karena nggak mau nulis. Saya berharap anak-anak saya bercermin dengan akhlak Sayyidina Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam, daripada dia bawa buku-buku nasab. Nanti kalau udah akhlaknya bagus, ini kira-kira pantas, baru dia kemudian dengan berat hati membawa nasab itu. Kenapa? Karena takut ini nanti nama Nabi Muhammad yang kebawa sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita nggak benar, kalau kita ngaco, kalau kita salah, kalau kita maksiat, kalau kita mungkarat. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dikatakan nih banyak Habib yang galil adab, atau yang nggak benar, atau yang nggak apa-apa. Memang jangankan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri masuk neraka, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah yang bilang kalau nggak benar masuk neraka, ya. Nah apalagi keturunannya, pamannya sendiri, kalau nggak benar masuk neraka, ya. Jadi jangan, ya Allah, ngeri gitu, ya. Dunia saat ini nih, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kami di majelis Rasulullah ini seringkali orang bilang, Bib, itu kan masalah kecil, biarin. Masalah ini bukan masalah kecil, ya. Masalah kehormatan ulama-ulama besar, ya, yang diremehkan, dilecehkan, ya. Majelis kita, majelis Rasulullah ini ngajarin akhlak, adab dengan baik-baik. Kiai Syamsul ini ulama kita di PWNU itu susah payah ngajak orang supaya berakhlak baik. Tapi mereka ini, haula ini, ngajarin orang untuk benci, gitu ya. Nyaci maki orang lain. La haula wala quwata illa billah. Saya ini anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, sampai umur saya sekarang 57 tahun, hampir 60. Saya rasanya belum pernah nyaci maki orang dengan nama binatang. Tapi sekarang di Instagram saya, di Facebook saya, orang menyatakan, hei keturunan anjing,
"Hei keturunan babi," katanya begitu. La haula wala quwata illa billah. Saya sih tidak masalah dibegitukan. Alhamdulillah, taghfir adzunub tarfa' derajat, ya. Diampuni dosa-dosa saya, diangkat derajat. Tapi itu kalau ada yang begitu langsung saya hapus, saya blokir. Kenapa? Takutnya jamaah yang marah, bukan saya gitu. Terus jadi konflik horizontal. Ini menyebarkan kebencian kemana-mana, ya. Sampai anak buahnya segitunya. Kalaupun kita ada seorang koruptor, ya, ngemaling uang negara berapa triliun, pantas nggak kalau kita bilang, "Hei keturunan babi kamu," atau anjing? Dia kan punya bapak, punya nenek, punya kakek. La haula wala quwata illa billah. Koruptor, pencuri, pemabok aja nggak pantas dibilang keturunan babi, keturunan anjing. Ini mereka begitu, ya. Saya pribadi alhamdulillah, ya, ini pahala yang nggak mengandung ria, tidak ditunggu-tunggu, datang sendiri ngampunin saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang saya takut itu nggak semuanya bisa begitu, ya. Ada orang yang dibilang keturunan babi marah, ya. Kalau nanti dibacok jadi apa? Kan jadi kacau ini, ya. Terus kemudian dilaporkan, ini pembohong Robito, ya. Mau dilaporkan ke polisi. Berarti ini bukan orang ikhlas mencari ilmu ini, ya. Memang ada pesanan di belakang itu untuk menghancurkan umat Islam, ya. Jadi ala kulli hal, ini akhir zaman. Saya ini sebenarnya nggak mau ngomong begini, gitu, ya. Udahlah biarin, saya bilang. Tapi orang pada bilang, "Bib, kenapa di majelis Rasulullah nggak dijelasin soal begini?" Ya, saya nyampaikan begini juga nanti diputar lagi sama mereka itu, ya, dibulak-balik, ya. Jadi saran saya nggak usah didengerin yang begitu. Itu ngotorin hati, nyakitin hati. Bandingkan ulama 1000 tahun yang lalu dengan sekarang. Mereka difitnah, mereka pembohong. La haula wala quwata illa billah. Orang di zaman itu tuh, kalau misalnya dia nemu sorban di jalan, nggak berani dia ambil, dia cari sampai ketemu orangnya, walaupun bertahun-tahun. Itu orang zaman itu. Dibilang malsu nasab. La haula wala quwata illa billah. Wa ulama yang tadi saya sebutkan segitu banyak, berarti semuanya bahlul, gitu. Nggak ngerti nasab. Haji. Dan nasab Ba'alawi itu disahihkan oleh semua lembaga nasab di dunia, kecuali mereka ini, ya. Tiba-tiba nongol aja, ngol, kayak ongol-ongol. Terus wah mengkader segala macam. Dari mana itu uangnya? Bisa mengkader begitu, ya. Sebarkan di televisi di mana, ya. Yang jadi korban bukan habaib aja. Ini Kiai Syamsul jadi korban juga beliau, ya. Bahkan Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar dicaci maki sama mereka, ya. Kemudian juga Gus Yahya ketum PBNU dicaci maki, ganti katanya, ya. Ini khawarij yang begini ini, ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan didengarkan, jangan diikuti, ya. Fitnah akhir zaman. Kita lebih taslim kepada para ulama-ulama yang menghafal itu sampai lebih dari 100.000 hadis, itu betul-betul mereka mutqin, bukan hafidhul Quran, hafidhul hadis, lebih dari 100.000 hadis, ya. Ulama-ulama Nusantara yang sejak dulu yang luar biasa keilmuannya, ya. Dibanding orang yang ya begitulah, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan dibalas dengan keburukan. Kita doakan semoga mereka mendapatkan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kita masih ada tamu, juga masih ada Ustadz Ridha. Nah, kita berikan kesempatan, saya enggak panjang lebar. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya